Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Dandre Motovlog. Dan di video aku kali ini aku mau bahas sedikit ya. Mau bahas sedikit tentang ini yang ada di sini, yaitu kampas kopling motor Vixion R ya teman-teman ya. Ini aku akan bahas tentang ciri-cirinya, kalau habis kayak gimana, dan itu semua karena apa teman-teman ya. Oke, pastinya ada di video aku teman-teman ya. Buat teman-teman jangan lupa like, share, and subscribe teman-teman. Oke, sip. Yuk, oke teman-teman, dan lanjut. Oke, dan di sini ada motor aku Vixion R 2017 ya, si Venom. Nih, kalian bisa lihat. Dan di sini aku kemarin ya, kapan hari di kilometer 40.000 udah ganti kampas kopling motor Vixion R buat pertama kalinya ya, di kilometer 40.000. Lalu aku beli di dealer, pasang juga di sana dengan seharga 130.000, 20 ribuan, 120 sampai 30.000 buat partnya kampas kopling aja teman-teman, motor Vixion R. Jadi kampas koplingnya itu harganya 120.000. Dan itu semua yang aku rasain sebelum ganti kampas kopling baru itu seperti apa. Dan yang pertama, ciri-ciri yang pertama teman-teman ya, ciri-ciri yang pertama itu sering terjadi slip kopling. Sering terjadi slip kopling ya, itu kayak gimana ya, maksudnya waktu kita narik tuas kopling sama yang ada di mesin itu nggak responsif banget ya. Jadi sering terjadi slip kopling di motor aku ini sebelum aku ganti kampas kopling yang baru ya, yang pertama. Lalu yang kedua itu kopling kurang responsif. Responsif dalam arti itu ya, koplingnya tuh nggak enak teman-teman, berat, tarikannya juga berat. Itu bukan karena kabel kopling juga ya, tapi tentang kampas kopling yang ada di sini itu bisa mempengaruhi tarikan kopling ya, berat atau entengnya. Lalu yang ketiga ini teman-teman, ketiga susah banget buat oper gigi persneleng. Jadi persnelengnya di sana ini. Jadi persnelengnya di sana ini. Jadi ini kalau kita oper waktu jalan itu kerasa susah banget ya. Susah oper gigi, alias kalau kita masukin satu kedua itu netralinnya susah. Paham kan? Kalau kita netralin itu selalu nyantol di gigi 1 atau 2. Itu ciri-ciri kampas kopling yang udah aus dan udah habis juga teman-teman ya. Salah satunya kayak gitu. Lalu kembali lagi di sini kampas koplingnya motor Vixion R. Dan yang nomor 4 itu yang aku rasain waktu sebelum ganti kampas kopling motor Vixion R itu, yang aku rasain yaitu mesinnya teman-teman. Mesinnya tuh kerasa kasar banget ya, dan banyak ada getaran-getaran tipis maupun yang kerasa di dalam mesin ya. Itu salah satu ciri-ciri kampas kopling motor Vixion R kalian habis ya, dan kalian harus ganti teman-teman ya, daripada nanti rumah koplingnya jadi rusak. Lalu teman-teman ya, lalu ini yang terakhir dan yang paling kerasa waktu kampas kopling kita. Oh, ada dua lagi. Yang terakhir nomor 2 ini yaitu yang nomor 5 ini. Nomor 5 itu ialah mesin cepat panas teman-teman. Mesin cepat panas, suhu mesinnya tuh cepat panas, salah satu kampas ciri-ciri kampas kopling kita habis ya. Jadi suhunya cepat panas bukan karena air radiator, karena air radiatornya dulu udah aku ganti dan masih panas saja. Dan lalu setelah aku cek, setelah aku pelajari, ternyata kampas koplingnya habis. Ya nggak habis banget lah, tapi udah aus. Jadi aku ganti, dan setelah aku ganti itu suhunya menjadi normal lagi teman-teman. Jadi performanya jadi mantep lagi. Itu yang nomor 5. Dan ini yang terakhir yang paling kerasa teman-teman ya, speed kita turun. Speed kita turun itu karena apa? Karena kampas kopling habis ya. Itu bisa jadi salah satu karena kampas kopling kita habis ya, jadi speednya turun, buat tarikan kopling nggak ada tenaganya teman-teman. Jadi nggak ada tenaganya, jadi ya powernya turun, horsepowernya bisa turun ya.
Jadi biasanya kita kalau tarik gigi 6 gaspol ya bisa sampai 150 145. Ini kalau kampas kopling kita habis bisa dapatnya cuma 120 110, cuman segitu, nggak sampai 130 ke atas ya. 120 110 itu udah gaspol banget. Oper giginya juga udah maksimal, udah perfect banget. Tapi speednya kenapa bisa segitu? Karena kampas koplingnya minta diganti dan harus diganti biar performanya kembali naik lagi speednya. Oke teman-teman, kurang lebih itu ada 6 sebab ya, 6 kalau nggak 7 itu ya, beberapa sebab kampas kopling kita minta ganti dan ciri-cirinya seperti itu. Dan lebih baik kalian ganti ya, saran aku. Jangan nunggu sampai kampas koplingnya aus habis ya, karena ada teman-teman VVTI kemarin yang bukan teman-teman VVTI sih, maksudnya orang Vixion Air, dia di bengkel sampai kampas koplingnya tuh habis, aus tipis jadi rata. Ini tuh benar parah, bisa merusak rumah kopling yang ada di sini. Kalau ganti kampas kopling aja sih 130, murah banget. Tiap tahun kalau bisa ganti. Kalau malas ganti ya tinggal pakai aja, rumah kopling kalian bakal kena. Dan itu budgetnya mahal banget ya, sekitar 500 sampai 600 ribu buat rumah kopling motor Vixion ya. Jadi kalian lebih pilih mana, ganti 1 tahun sekali atau ya biarin aja, atau nggak mau melajari motor sampai habis jutaan, habis ratusan ribu ya, karena kesalahan yang kecil banget. Oke. Oke, dan aku bakal kasih bonus juga ini. Itu tadi karena apa teman-teman ya, karena motor kalian kalau kampas koplingnya habis itu disebabkan karena apa? Yang pertama karena perawatan berkalanya kurang dicek. Lalu yang kedua karena pemakaian juga bisa. Lalu yang ketiga karena pengaruh. Kalau kalian pakai standar sih mungkin bisa sampai lama ya pakai kampas koplingnya. Tapi kalau kalian yang suka ganti per kopling, entah tiger apa nggak standar gitu, bisa mempengaruhi kampas kopling cepet habis juga teman-teman. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan tips dari aku teman-teman ya, kalau kalian mau pasang kampas kopling, pastiin pakai oli yang mantep ya. Jangan, kalau bisa jangan oli yang 50 ribuan kayak Shell. Mending kalian pakai liquid moly aja. Kalau nggak mau liquid moly pakai Motul juga bisa. Pakai Shell yang harganya 100.000 up juga bapak. Pokoknya jangan kasih oli yang murah biar mesinnya bersih dan performanya mantep waktu bergantian kampas koplingnya teman-teman. Oke. Dan saran aku jangan lupa pakai part-part terbaik ya. Kalau bisa part ori, jangan part aftermarket kalau buat mesin ya, karena rawan banget buat jebol dan ngaruh ke performa juga. Bener kenceng, cuman nggak bisa pakai buat jangka lama. Jangka pendek selalu ada trouble. Oke. Jadi gitu aja video aku di Anti Motovlog teman-teman, tentang ciri-ciri kampas kopling motor Vixion Air minta ganti teman-teman. Dan ini ada di motor Vixion Air aku, si Venom ya. Udah pemakaian 3 tahun, ini baru ganti sekali kampas koplingnya di kilometer 40.000 dan sekarang di kilometer 90.000 mau aku ganti lagi. Dan udah aku siapin partnya, ada di rumah. Oke ya, dan gitu aja teman-teman video aku di Anti Motovlog. Jangan lupa subscribe channel aku di Anti Motovlog ya teman-teman. Dan jangan lupa have safety riding, jangan arogan di jalan ya, karena ya harus menghormati pengendara lain satu sama lain ya, orang-orang sekitar. Jadi motoran slow aja. Oke, sip ya. Salam dari aku di Anti Motovlog, dan kita jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sip. Ini tadi maksud aku pakai iPhone bisa, liquid moly bisa, dan yang recommended itu liquid moly ya. Oke. Kampas kopling motor Vixion Air. Sip.